Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa tekan tombol like, comment, and subscribe. Terima kasih telah menekan tombol subscribe channel ini dan semoga terhibur dengan channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari yang cerah ini, saya mengajak kita semua untuk kembali mengkaji tentang rahasia mengenal diri yang pernah saya sampaikan pada topik-topik yang lalu. Namun pada kesempatan ini saya mengangkat topik tentang bumi dan langit atau sifat-sifat langit dan bumi yang dalam proses kejadian manusia, yaitu kejadian Adam sebagai manusia pertama dan Bunda Hawa sebagai manusia kedua, dan seterusnya pada regenerasi Adam sampai pada kita saat ini, yaitu salah satunya adalah sifat-sifat langit dan bumi. Pada umumnya orang mengenal dan mengetahui bahwa langit dan bumi adalah yang ada di alam dunia ini, yaitu bumi yang kita pijak dan langit yang kita pandang sebagai atap. Namun masih ada langit dan bumi yang lain yang serupa dengan bumi yang kita pijak dan langit yang kita pandang ini, yaitu langit yang ada diri manusia, bumi yang ada pada diri manusia. Kita sebagai manusia dan sebagai kaum Adam, kaum laki-laki, memiliki predikat, memiliki peran sebagai pembawa sifat-sifat langit, dan bagi kaum Hawa, kaum perempuan, mempunyai peran sebagai pembawa sifat-sifat bumi. Hal ini kalau kita kaitkan dengan proses Allah menanyakan kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, dan jika benda-benda ini menerimanya akan dititipkan amanat kepada mereka. Tapi dengan tentunya kita akan menjawab kenapa amanat itu diberikan kepada benda-benda yang mati. Dan itu hanyalah merupakan sebuah rekayasa bahwa langit yang kita pandang dan bumi yang kita pijak tidak mungkin dan tidak pantas membawa amanat itu. Yang pantas dan yang mungkin adalah ada pada diri manusia sebagai makhluk hidup yang memiliki proses biologis. Memang itu Allah sengaja. Dan jawabannya kita harus kembalikan kepada diri kita sendiri, bahwa sebagai laki-laki memiliki predikat sebagai langit, dan langit itu tugasnya sebagai pembawa rezeki, sebagai penyalur rezeki, dan dia menyiapkan rezeki dan dia salurkan kepada bumi untuk mengolah. Dan kita ketahui bahwa sifat-sifat Muhammad memahami dan tadi
tiga di antaranya ada di langit yang dekat. Walaupun kalau sinar matahari itu berada di langit yang jauh, tapi boleh dikatakan bahwa ketiga-tiganya berasal dari langit, yaitu sinar matahari, air hujan dari langit, kemudian angin atau udara juga berada di antara langit dan bumi, dan bahkan tanah yang ada di bumi sebagai tempat pijakan yang punya peran sebagai mengolah makanan. Jadi bumi tugasnya untuk mengolah makanan. Seorang ibu, seorang kaum Hawa itu tidak memiliki kewajiban untuk mencari rezeki. Yang punya kewajiban mencari rezeki adalah kaum Adam, langit. Sedangkan kaum perempuan yang berperan sebagai bumi itu menunggu untuk mengolah makanan itu untuk kepentingan keluarga. Nah, perlu saya gambarkan persamaan antara langit dan bumi. Itu langit yang ada pada laki-laki, itu perannya untuk menyediakan rezeki dan dia salurkan kepada yang membutuhkan. Ini berhubungan dengan zakat. Dan itu nanti kita bahas pada kesempatannya yang akan datang. Ketika dia menyalurkan, bumi berhak untuk menerima dan untuk mengolahnya. Dan kenapa Allah merekayasa semuanya ini, yang mana pada peristiwa dia tanyakan kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, dan semuanya tidak akan mampu mengemban amanat itu. Karena tidak mungkin amanat rezeki yang ada pada langit itu selamanya ditahan, selamanya diemban. Pada waktunya dia harus salurkan. Dan pada langit itu pernah ada kehidupan di surga ketika Adam dan Hawa pernah hidup di sana. Dan ketika keduanya membuat kesalahan, itu adalah sebuah rekayasa. Karena mereka ingin merasakan buah yang nikmat itu tanpa ada prosedur, sebuah baiat, sebuah ijab kabul. Sehingga keduanya masih dilarang untuk merasakan buah itu. Tapi keduanya mau merasakan itu. Dan terjadilah peristiwa larangan itu. Itu adalah dosa pertama yang dibuat oleh manusia di dalam surga. Dan itu memang harus terjadi untuk terjadinya hijrah dari langit ke bumi. Untuk mengikuti persamaan dengan hijrahnya dari langit yang dibawa oleh laki-laki dan bumi yang dibawa oleh perempuan. Yaitu hijrahnya dari surga langit ke bumi dan hijrahnya dari alam subih langit ke bumi yang diemban oleh kaum Hawa. Di situ terjadi peristiwa proses bukit menjadi gunung-gunung. Dan gunung-gunung itu tidak akan mampu mengemban amanat itu. Dan pada waktunya dia akan melepas. Dan ketika dia melepas,
maka hancur lebur dari gunung-gunung itu, maka selamatlah manusia di atas alam dunia. Lalu selanjutnya diproses di alam dunia mulai dari 0 hari, dewasa, di hari yang tua, dan pada akhirnya kembali lagi ke bumi, kembali ke asal masing-masing yang anasir memha memdal panas atau api kembali ke panas atau api, air kembali ke air, angin atau udara kembali ke angin atau udara, dan tanah tetap untuk kembali memproses yang akan datang. Jadi gunung-gunung itu pun tidak akan mampu mengembangnya, sehingga dikatakan langit tidak akan mampu, bumi juga tidak akan mampu, demikian pula gunung-gunung pun tidak akan mampu mengemban amanat itu. Dan amanat itu dipikul oleh manusia. Dan jika manusia itu tidak mengenal dan tidak mengetahuinya, alangkah bodohnya, alangkah jalimnya manusia yang hidup di muka bumi ini. Sangat bodohnya manusia yang sudah tua renta seperti kita yang ada ini, tanpa mengenal diri yang di dalamnya adalah beban amanat yang ada Allah titipkan pada diri kita. Tentunya kita akan merugi, dan pada akhirnya kita tidak akan dikenal oleh benda-benda yang ada pada diri kita sebagai sumber hidup dan sumber kejadian yang Allah tetap titipkan pada fitrah dan reputasi mereka. Jadi boleh dikatakan bahwa yang terjadi pada diri manusia lewat proses kejadian manusia itu adalah sebuah fitrah dari Allah yang Dia titipkan kepada kita. Lalu dengan fitrah itu Dia berproses dengan sendirinya tanpa bantuan alat, dan hanya dituntun direkayasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat petugasnya malaikat. Dan terima kasih yang mendengar ini, dan saya akhiri, nanti saya sambung lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.